Aku bersyukur padamu Tuhan. Amin. Bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku, mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung, Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Ya telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang akan menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku, mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung, Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Ya telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji
seharusnya kami yang mati, kami yang binasa. Namun Engkau rela menggantikan posisi kami. Engkau rela mati untuk bisa hidup, Tuhan. Boleh masuk dalam rencana yang indah, yang mulia, Tuhan. Memanggil, memilih, sampai menetapkan kehidupan kami menjadi milik-Mu selama-lamanya, Tuhan. Sebabnya Tuhan, tiada yang bisa kami lakukan selain kami membawa hidup ini, mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang semakin hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Menjelang kedatangan-Mu yang semakin dekat, Tuhan, semakin kami membawa hidup kami untuk Tuhan, semakin disucikan, diubah, dibaharui, Tuhan. Tuhan, pagi ini kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Mohon ampun segala kekurangan kelemahan kami, ampuni, sucikan, naikkan kami, menghampiri takhta kekudusan-Mu, kasih karunia-Mu, Tuhan, untuk datang menyembah Engkau, Tuhan, menikmati Tuhan firman-Mu, Tuhan, yang kami baca, kami renungkan saat pagi ini, Tuhan. Dan urapilah kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang suci, Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, membaharui, Tuhan, dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna seperti Engkau, Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini yang mengikuti, juga lewat secara langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah Tuhan, untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis, yang kami persembahkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Firman dan Roh Kudus yang menyucikan, melayakkan kami, mendorong kami, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar, Tuhan, sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna. Firman dan Roh Kudus juga dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat, untuk memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi menjadi sama, sempurna, mulia, Tuhan, layak menjadi mempelai wanita. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami saat kami membaca, mendengar firman, saat kami, Tuhan, menyembah Engkau lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main. Kami semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, dikasih Tuhan, kembali pagi ini Tuhan memberi kita kesempatan yang baik untuk kembali datang bersyukur di bawah kaki-Nya, membaca, merenungkan firman-Nya, dan juga kita akan menyembah Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan Alkitab dalam Injil Markus pasalnya yang keempat. Markus pasalnya yang keempat. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah
Matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai itu mengukur akan diukurkan kepadamu. Di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak
dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan. Ada 5 perikop pembacaan kita pagi ini. Nah, angka 5 adalah kemurahan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, untuk kita menghargai kemurahan Tuhan. Ya, sebab ingat, hidup kita semuanya karena kemurahan Tuhan. Ya, kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih lagi kita bisa masuk dalam rencana Tuhan, ya, mengenal pribadinya, mengenal firman-Nya, baik penginjilan terutama firman pengajaran, itu semua karena kemurahan Tuhan yang besar. Sebabnya dalam Roma mengatakan, Roma 11 ayat 22, "Perhatikanlah kemurahan Allah, supaya kamu tetap dalam kemurahan. Jika tidak, kamu akan dipotong juga." Ya, sebab ya, kita ini hanya tunas liar, hanya bangsa kafir. Ya, lewat luka yang kelima untuk kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Sebabnya biarlah kita tetap dalam kemurahan Tuhan bersama dengan menghargai kemurahan Tuhan. Nah, praktek menghargai kemurahan Tuhan sesuai dengan pembacaan kita pagi ini. 1, ya, mulai dari mengalami pertumbuhan benih firman Tuhan. Nah, ini praktek yang pertama, menghargai kemurahan Tuhan. Ya, kita mengalami pertumbuhan benih firman Tuhan yang ditaburkan di dalam kehidupan kita, terutama benih firman pengajaran yang benar. Ya, di sini Yesus mengajar mereka. Ya, pada ayat yang kedua dikatakan, Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ya, jadi benih yang ditaburkan ini adalah firman pengajaran yang benar, yang ditaburkan kepada setiap kehidupan kita, ya, yang mendengar firman ini. Ya, di sini sampai 2 kali disebutkan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, mari gunakan telinga kita, ya, biar telinga kita berfungsi dengan baik untuk mendengar firman Tuhan, mengalami pertumbuhan, ya, benih firman Tuhan dalam hidup kita sampai menghasilkan buah-buah, ya, 30, 60 sampai 100 kali lipat. Ya, nah, proses pertumbuhan benih, ya, firman Tuhan itu, ya, mulai dari, ya, kita memiliki tanah hati yang baik dan subur. Ya, sebab di sini kita membaca ada beberapa tanah, ya, yang tidak baik, ya, sehingga ketika benih ditaburkan, ya, tidak ada gunanya, ya, sebab tidak bisa bertumbuh apalagi menghasilkan buah. Ya, jadi Tuhan menginginkan supaya kita memiliki tanah hati yang baik dan subur, sehingga ketika benih ditaburkan bisa bertumbuh, ya, sampai menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Nah, yang menjadi, ya, awasan bagi kita, ya, peringatan bagi kita, jangan seperti tanah yang di pinggir jalan. Ya, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, ya, datanglah burung memakannya sampai habis. Nah, ini tanah yang bagaikan pinggir jalan atau hati manusia yang bagaikan
pinggir jalan ini kehidupannya tidak fokus saat dengar firman. Ya, seperti kita kalau di pinggir jalan ya banyak lalu lalang situ. Ada yang dari sana lihat lagi, dari situ ke sana lihat ke sana. Ya, tidak fokus. Ya. Itu menuju kehidupan yang tidak tidak sungguh-sungguh saat mendengar firman. Main-main, mengantuk saat dengar firman. Ya, sehingga itu burung memakannya itu roh najis. Burung itu roh najis. Ya, selalu saya katakan bahwa ya, orang yang mengantuk saat dengar firman itu bukan karena dia capek, bukan karena dia alasan yang lain, tetapi karena dia dikuasai oleh roh najis. Ya. Coba kalau pulang dari gereja, wah nggak bisa tidur itu. Ya. Tapi begitu dengar firman, nah, apalagi pagi-pagi seperti ini, ya, kita berusaha supaya hati kita adalah tanah hati yang baik dan subur. Itu selalu menjadi kerinduan doa saya sebagai hamba Tuhan. Ya, jadikanlah tanah hati kami tanah yang baik dan subur, supaya tidak sia-sia benih firman ditaburkan, bisa bertumbuh bahkan sampai menghasilkan buah. Ya, buah yang banyak 30, 60, jadi meningkat sampai 100 kali lipat. Ya, haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, jangan seperti tanah yang di pinggir jalan. Ayo fokus dengan firman. Ya, kita berusaha. Ya. Kemarin kita sudah dengarkan, berusaha sungguh-sungguh. Ya, jangan cuma setengah-setengah. Berusaha sungguh-sungguh. Ya, kalau sudah datang di rumah ibadah, yuk berusaha. Ya, berusaha. Apalagi pagi-pagi seperti ini kita berusaha. Ya, supaya bisa fokus dengan firman. Ya, sekalipun ya tubuh ya masih ingin tidur. Ya, tapi kita berusaha. Jangan biarkan daging ini yang menang. Ya, berusaha sungguh-sungguh untuk mendengar firman ya, dengan fokus, ya, sehingga firman itu bisa kita yakini, ya, dari iman sampai menjadi perbuatan iman, praktek, dan itu yang membuat benih itu bertumbuh sampai menghasilkan buah-buah yang bertambah semakin banyak, buah tetap dan siap untuk dituai. Ya, dipersembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kemudian alasan yang kedua, ya, jangan sampai ya hati kita seperti tanah yang berbatu-batu kepada itu. Tanah yang berbatu-batu. Ya, sehingga benih itu segera tumbuh. Tapi karenanya tipis, cuma banyak batu-batu di situ. Ya, matahari terbit, layulah dia. Ya, kering, tidak berakar. Jadi ini ya, peringatan yang kedua, ya, supaya jangan sampai hati kita berbatu-batu, artinya keras hati, ya, jangan sampai ya, hati kita keras. Ya. Mari kita melembut, jangan keras hati, ya. Kita sungguh-sungguh membuang batu-batu. Tuhan katakan kepada Marta, ya, buanglah, angkat batu itu. Ya, kalau batu tidak diangkat, ya Lazarus tidak bisa bangkit. Batu itu harus disingkirkan dulu. Makanya berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ya, jadi kalau batu tidak dikeluarkan, begitu Lazarus mau bangun, ya terhalang batu, nggak bisa bangkit. Makanya batu itu harus angkat dulu, disingkirkan batu-batu. Kekerasan hati itu harus disingkir. Mari melembut, ya, berjuang, berusaha sungguh-sungguh setiap kali kita mendengar firman, lembutkan hati, lembutkan. Ya, sebab kalau firman keras, hati kita keras, ya nggak bisa. Ya, keras ketemu keras, ya hancurlah hidupnya. Ya, hancur. Satu yang keras ketemu yang keras, hancur. Ya. Siapa yang hancur? Ya, hidupnya yang hancur. Ya, hidup dalam dosa-dosa sampai binasa selama. Nah, tapi kalau firman keras, hati kita lembutnya, firman yang keras ini mengerjakan, mudah mengerjakan hidup kita. Nah, ya, dibentuk menjadi kehidupan yang
ya, benar, suci sampai sempurna. Ya, semoga kita yang selanjutnya, awasan yang ketiga, ya, jangan sampai hati kita seperti tanah yang banyak semak duri, ya, sehingga benih bisa tumbuh, ya, dia bisa tumbuh tapi semak duri menghimpit dia, ya, sehingga tidak bisa menghasilkan buah karena duri yang lebih menonjol, ya, menghimpit hidupnya. Ya, kalau duri yang semakin banyak, akhirnya yang terhimpit ini lama-lama, ya, lama-lama layu, kering, akhirnya mati. Nah, ya, kita perhatikan. Nah, semak duri itu diterangkan di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Semak duri menuju kekhawatiran akan hidup di dunia ini. Khawatir apa yang dia makan, dia minum, kebutuhan dan sebagainya. Orang yang khawatir tidak akan pernah bisa, jangankan berbuah, bertumbuh pun sulit. Bisa bertumbuh tapi ya sangat sulit. Bahkan pada akhirnya pasti akan mati. Ya, cepat atau lambat dia akan terhimpit juga oleh kekhawatirannya sampai dia mati rohani. Ya, jadi mari buang kekhawatiran. Ya, Matius 6 ayat 33. Ya, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Ya, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, semoga ditambahkannya kepadamu. Nah, itu ayat yang sudah sangat terkenal, tapi ya itu, ya, prakteknya nol seringkali. Ya, masih banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Ya, khawatir akan itu macam-macam, ya, kebutuhan, ya, khawatir untuk masa depan. Ya, apalagi kaum muda itu masa depan ini selalu banyak kekhawatiran. Ayo, jangan khawatir. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, jadilah tanah yang baik dan subur. Biarkan benih itu bertumbuh. Engkau praktekkan firman, pasti bisa berbuah. Nah, buah itu dari mana? Buah itu dari tangkai. Ya, buah itu dari tangkai yang kecil atau ranting yang kecil. Jadi sekalipun engkau kecil, engkau tidak berdaya, engkau tidak bisa apa-apa. Tapi kalau engkau berbuah di dalam Tuhan, ya, hidupmu pasti akan dibela oleh Tuhan. Ya, akulah pokok anggur yang benar, kamulah rantingnya. Ya, akulah Bapakku pengusahanya, pembelanya. Jadi kalau kita berbuah, ya Bapa membela kita, Tuhan membela kita. Ya, karena anak buah kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, sekecil apapun kita, ya, tidak berarti di mata manusia, tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa, tidak berharga. Tapi kalau kita berbuah di hadapan Tuhan, Tuhan membela hidup kita. Ya, Tuhan membela. Ya, Bapakkulah pengusahanya, ya, yang selalu akan memelihara, melindungi, ya, memberikan, ya, yang terbaik, bekerja. Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi. Yuk percaya, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Ya, semoga kita lembutkanlah hatimu. Ya, berusahalah sungguh-sungguh hari-hari ini setiap kali kita mendengar firman, pengajaran, lembutkan hati. Percaya pada firman. Ya, praktekkan firman itu. Ya, praktekkan sehingga kita akan bertumbuh, menghasilkan buah-buah. Dan Bapa adalah pembela bagi kita, pemelihara, pelindung dan lain semuanya. Dia akan tanggung jawab. Ya, tidak akan membiarkan buah itu direbut oleh setan. Akan berusaha merebut buah itu, tapi Bapa akan selalu membela kita, melindung, memelihara, dan ya, bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Selanjutnya tentang pelita dan ukuran, kepada 21:25 ini praktek yang kedua, menghargai kemurahan Tuhan, menjadi kehidupan yang bersinar. Ya, pelita yang bercahaya. Nah, jadi saling berkaitan. Kalau kita, ya, bertumbuh dalam kebenaran firman, ya,
maka kita juga akan semakin terang, ya, pelita akan semakin bernyala, ya, dengan terangnya, bersinar dengan terang. Jadi semakin kita bertumbuh, semakin, ya, kita juga semakin bersinar, ya, pelita itu semakin menyala, ya. Dan ini yang, ya, haleluya, yang, ya, sanggup, ya, untuk mengalahkan kegelapan dunia ini, kegelapan dosa-dosa yang semakin bertambah, memuncak, ya, kegelapan masalah, pergumulan dan sebagainya. Terang yang bisa mengalahkan itu. Ya, kalau kita bertumbuh dalam firman, ya, kita menjadi terang, menjadi saksinya Tuhan. Ya, haleluya. Sehingga, ya, kita akan hidup di dalam terang firman, dan itu firman itu kita sudah dengarkan adalah pelita menerangi setiap jalan kita. Tidak akan pernah tersandung, ya, dalam panggilan pilihan. Ya, dia semakin teguh, ya, semakin mantap di dalam panggilan pilihan. Ya, kalau ada yang tersandung, ngapain kita ikut tersandung? Ya. Ada yang jatuh di depan, kemudian kita ikut-ikutan jatuh. Tidak, kenapa? Kita punya pelita yang besar. Ya, pandangan kita ke depan. Ya, kita akan ikuti sesuai dengan kebenaran firman. Tidak akan jatuh oleh dosa, tidak akan jatuh, ya, oleh karena ada masalah, pergumulan. Semakin mantap dalam panggilan pilihan. Haleluya. Sampai, ya, kita bisa mencapai panggilan itu yang sesungguhnya, ya, untuk masuk di dalam kerajaan kekal. Berusaha sungguh-sungguh, panggilanmu teguh, dengan demikian kamu mewarisi kerajaan kekal. Itu tujuan kita. Sehingga kita tidak akan pernah tersandung oleh apapun dosa, ya, masalah, pergumulan, tidak akan menyandung kita. Kita akan teguh dalam panggilan kita. Nah, itu kalau kita bertumbuh dalam firman, terang, menjadi saksinya Tuhan, ya, perjalanan hidup kita, ya, akan selalu, ya, haleluya, berhasil melewati semua halangan rintangan yang ada. Puji Tuhan. Ya, kemudian selanjutnya, ya, tentang, ya, benih yang bertumbuh sampai pada masa penuaian tiba. Nah, ini praktek yang ketiga di pembacaan kita. Menghargai kemurahan Tuhan adalah, ya, kita mempertahankan, ya, mempertahankan buah yang kita persembahkan, ya, sampai bisa dinikmati oleh Tuhan. Atau, ya, sama dengan mempertahankan buah yang tetap. Ya, jadi ada buah, ya, dia berbuah tadi 30, 60, 100. Nah, yang 100 ini yang dipertahankan. Ya, itu buah tetap. Nah, sebab ada buah yang gugur. Sudah berbuah banyak tapi bisa gugur, satu-satu gugur. Nah, ini harus dipertahankan sampai di ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Apa yang mau disabit, apa yang mau dipanen kalau buahnya gugur? Apa? Ya, sekali, pada awal kita, wah, kelihatan buah banyak. Tapi begitu panen, aduh, habis. Dimakan burung, hama. Ya, sama saja, tidak ada artinya. Nah, itu makanya buah itu harus dipertahankan menjadi buah yang tetap, ya, sampai bisa dipanen, ya, masuk lumbungnya Tuhan, bisa dinikmati oleh Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang kita perjuangkan hari ini. Tetap dalam kemurahan Tuhan, menghargai kemurahan Tuhan untuk mempertahankan buah yang kita sudah dihasilkan, ya, untuk sampai bisa dinikmati Tuhan. Ya, haleluya. Lewat apa, Saudara? Ya, lewat apa kita mempertahankan buah-buah, ya, yang kita sudah hasilkan hari-hari ini? Lewat pertumbuhan benih firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, ya, kita praktekkan bertumbuh. Nah, ini kita pertahankan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini, ya, kita, ya,
membaca pada ayat yang ke-27, lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun. Jadi yang kita perhatikan di sini, ya, haleluya, ya, jangan tidur, ya, selalu mengalami kebangunan rohani, ya, sebab di perumpamaan yang lain, ketika orang itu sedang tidur, ada benih yang lain disusupkan oleh setan. Nah, itu bahaya. Ya, makanya kita harus selalu mengalami kebangunan rohani, harus selalu bangun rohani kita. Ya, sebab saat tidur, ya, saat kita lengah, ya, benih yang lain disusupkan, benih lalang, ya, di antara gandum. Nah, ini kita waspada, ya. Jadi mempertahankan buah adalah, ya, lewat selalu mengalami kebangunan rohani. Rohani selalu bangun, selalu aktif dalam ibadah pelayanan, setia dalam ibadah pelayanan, ya, selalu taat, ya, pada firman, dan, ya, selalu, ya, menyembah Tuhan. Itu selalu bangun rohani, selalu menyembah Tuhan. Ya. Haleluya. Sebab pada bagian yang terakhir, ya, pembacaan kita, ya, ini yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini. Ada angin ribut, ya, badai yang mengamuk, angin tofan yang mengamuk. Nah, kita hidup di tengah-tengah dunia yang bagaikan, ya, laut yang sedang bergelombang. Semakin banyak, ya, dosa-dosa yang semakin bertambah, masalah-masalah bergumulan, tantangan, ya. Haleluya. Mau menerpa hidup kita, ya, kapal, ya, atau perahu hidup kita, untuk apa? Tenggelam. Nah, ini makanya dibutuhkan kebangunan rohani, ya, membutuhkan orang yang selalu mengalami kebangunan rohani, ya, untuk selalu bisa melihat Tuhan, melihat pribadi Tuhan, ya, haleluya, selalu percaya, berharap pada Tuhan, berharap pada firman-Nya, dan berseru, ya, berseru kepada Dia, menyembah Dia. Jangan tidur, jangan tidur. Kalau kita tidur, ya, Yesus pun tidur. Itu pada ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ya. Jadi kalau kita tidur, ya, Yesus tidur, tidak mempedulikan kita. Tapi kalau kita mengalami kebangunan rohani, Yesus juga akan bergairah untuk menolong kita. Nah, itu bagaimana? Yang mau ditolong ini sedang tidur, bagaimana mau ditolong Tuhan? Jadi kita harus selalu mengalami kebangunan rohani dalam hidup kita. Selalu bisa melihat Tuhan, ya, percaya pada firman, berharap pada firman. Ya, selalu berseru, berserah kepadanya, ya, dalam doa penyembahan kita. Ya, itu selain kita menjaga buah, yang kita akan persembahkan kepada Tuhan juga, ya, menghadapi gelombang, badai, masalah, pergumulan, tantangan, kemustahilan, ya, membutuhkan kehidupan yang selalu bangun rohani, selalu percaya pada firman. Ya, di perumpamaan yang keempat itu, ya, tentang biji sesawi. Ya, Tuhan pernah mengatakan dalam Matius 17 ayat 20, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata, gunung, beranjak dari sini, pergi ke sana. Tidak ada yang mustahil bagimu kalau kamu percaya. Ya, haleluya. Barang siapa percaya, ya, tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya pada firman. Ya, jadi membutuhkan kehidupan yang, ya, beriman sungguh-sungguh, melihat Tuhan, percaya pada firman Tuhan, berharap pada firman Tuhan, ya, dan berseru, berserah kepada, ya, haleluya. Sehingga Yesus akan bangun, ada kuasa kebangkitan dari Tuhan untuk, ya, membuat danau itu, laut diam dan tenang, ya, bisa diam dan tenang. Mulai dari kita dulu, ya, kita dulu diam dulu. Nah, diam artinya introspeksi diri, ya, melihat kekurangan, ya, kelemahan kita. Jangan lihat kesalahan orang, lihatlah apa yang kurang dalam diriku. Jadi jangan ketika ada masalah terjadi, oh karena dia ini, oh karena dia ini.
Ketika ada masalah terjadi, lihat diri kita, apa yang kurang dalam diri. Kita introspeksi diri, menemukan kekurangan segera diakui, selesaikan. Akui dengan jujur kepada Tuhan. Ya. Kemudian kalau ya kita mendapati dari kekurangan, ya berarti itu percikan. Tenanglah. Diam, tenang. Tenang artinya ya bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kesudahan segala sesuatu, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Bagaimana dia mau berdoa kalau dia tidak tenang? Ya. Orang yang panik ya tidak bisa berdoa. Tapi kalau dia tenang, coba dia kuasai dirinya, ya, dia bisa menghadap Tuhan, ya. Bisa berseru, berserah, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, sehingga kalau kita sudah diam dan tenang, badai pasti diam, pasti tenang. Ya, itu kuncinya, mengalami kemenangan rohani, melihat pribadi Tuhan, kemudian kita diam dan tenang. Ya, introspeksi diri, ya, haleluya, dan kuasai diri. Jadilah tenang untuk tetap percaya, berharap, berseru, berserah kepada Tuhan. Sehingga pasti badai apapun yang hadang atau menerpa hidup kita pasti akan teduh. Tuhan akan meneduhkan badai. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya, berharap kepadanya, ya, berseru, berserah kepadanya. Haleluya. Mari, ini yang kita lakukan hari-hari. Ya, selalu mengalami kebun rohani sampai puncaknya hanya percaya, berseru, berharap kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan akan menyatakan kuasa mujizatnya, ya, untuk meneduhkan badai apapun yang kita hadapi di hari-hari yang terakhir sampai nanti. Ya, kalau badai teduh pasti kapal sampai di pelabuhan damai sejahtera, itulah di kota Yerusalem. Ya, kita bisa mencapai pengharapan tertinggi, bisa bertemu dengan Tuhan di awan-awan 1000 tahun sampai Yerusalem baru kekal untuk semoga tidak ada yang tenggelam, tidak ada yang gugur. Ya, hari-hari ayo tetap dalam kemurahan Tuhan, ya, biar benih firman bertumbuh terus dalam hidup kita, hasilkan buah dan jadi terang, pelita tetap menyala. Ya, alami kebangunan rohani, ya, jangan tidur rohani kita, ayo bangun terus. Melihat Tuhan, percaya pada firman, harap pada Tuhan. Ya, selalu ya banyak berdiam diri untuk menyelesaikan semua kekurangan kelemahan kita, semakin disucikan ya. Ya, dan kita menjadi kehidupan yang tenang untuk percaya kepada Tuhan, berharap, berseru, berserah pada Tuhan. Ya, maka kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan, meneduhkan setiap badai yang kita hadapi, membawa kita sampai kepada pelabuhan damai sejahtera di kota Yerusalem. Ya. Tuhan tolong kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, ya, merendahkan diri pagi ini sungguh-sungguh, ya. Lihat pribadinya, ya. Jangan lihat manusia, lihat dunia. Ayo lihat Tuhan, percaya pada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bila sengsara mengapa ke atas, berseru kepada Tuhan. Sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menantu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu, dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan, bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu,
selalu peduli. Pedulikan Kau berseru, panggil namanya, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera mengampuni. Diri percaya, Dia tak jauh dari, sejauh doa, sejauh doa, berseru, panggil namanya, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera mengampuni dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Denganku, sungguh. Ya, berusaha, jangan tidur. Ya. Alami selalu kebangunan rohani. Sebab kalau kita tidur, Yesus juga tidur. Tidak bergairah. Mari kita selalu bangun rohani. Ayo lihat Tuhan, percaya pada firman. Lagi, Tuhan. Haleluya. Jangan kepada manusia, jangan percaya manusia. Lihat Tuhan, percaya pada, berharap pada Tuhan. Haleluya. Berseru, menyembah Dia. Haleluya. Dia tidak jauh dari itu, Dia sangat dekat. Lagi, semakin kita sungguh-sungguh berseru menyembah, semakin Tuhan dekat. Dengan kuasa kebangkitannya, untuk menolong itu, meneduhkan bahagia yang kita. Haleluya, 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 haleluya,
Hallelujah.
Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera mengampuni. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa dan ukur. Mari bangkit beri. Tapi seringkali dia masih tidur, dia belum bergairah menolong. Sayang, kita bangun rohani kita. Jangan lihat badannya, jangan lihat masalah yang besar yang terjadi. Lihat Yesus, percaya kepada firman, berharap, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan tidak terbiarkan. Dia selalu peduli, memperhatikan, bergumul untuk kita semua. Mari yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak ada keraguan, hanya percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat pertolongan, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Haleluya, mujizat pasti terjadi. Mari yang sungguh percaya, angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
sini dimanapun umatmu saat ini berada Tuhan. Mengulurkan tangan kepadamu, berseru kepadamu Tuhan. Percaya sungguh-sungguh akan kuasa firman-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami tenggelam oleh dosa, oleh masalah Tuhan, apapun yang kami alami. Pegang kami Tuhan, mampukan kuatkan kami hari ini. Kekuatan yang paling-paling Tuhan anugerahkan dalam siap hidup kami. Untuk kami bertahan dalam penyucian sampai kami sempurna seperti Engkau. Bertahan dalam menghadapi pencobaan apapun juga Tuhan. Sampai mujizat nyata Engkau nyatakan pertolongan yang tidak pernah terlambat, tepat waktu Engkau nyatakan dalam siap hidup kami semua. Ini kami serahkan seluruh tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi siap bergumul masalah berat, penderitaan, kemustahilan dihadapi baik secara pribadi Tuhan, dalam nikah, rumah tangga, buah-buah nikah umat semua, dalam pekerjaan, studi, masa depan, apapun itu Tuhan. Dan di bawah umat-Mu pagi ini akan terus mereka bawa selalu dalam setiap doa-doa, seruan dinaikkan kepada pagi, siang, malam, berseru kepada Engkau. Engkau tidak akan mengulur-ulur waktu Tuhan. Bagi umat pilihan-Mu yang siang malam berseru kepada-Mu, Engkau segera membenarkan, segera menolong kami. Haleluya, tepat waktu Tuhan, dan semuanya indah pada waktunya ya Tuhan. Kami serahkan semua segala perkara kami dalam tangan kemurahan belas kasih-Mu ya Tuhan, yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Demikian juga pergumulan kami dalam pelayanan kami, baik pelayanan di sini, pelayanan di Palu Tuhan, terus kami dalam tangan Tuhan. Sungguh sangat mustahil yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, namun kami tetap percaya, bahkan semakin percaya, berharap kepada, berseru kepada Engkau Tuhan, memohon. Haleluya, kasih setia-Mu yang abadi Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan. Haleluya, mempedulikan, memperhatikan, bergumul untuk kami, memerintahkan berkat-Mu dalam pelayanan kami. Kami butuhkan sarana fasilitas pelayanan, membangun rumah-Mu di tempat ini, yang bisa menampung lebih banyak jiwa-jiwa dikembalakan dalam firman pengajaran ibadah. Juga di Palu juga menyediakan tempat beribadah melayani Tuhan, menampung jiwa-jiwa dikembalakan dalam firman pengajaran. Kami serahkan semua dalam tangan belas kasih kemurahan ya Tuhan. Haleluya, percaya mujizat pasti terjadi. Berkat-Mu ada bagi kami, Kau curahkan bagi kami semua. Terima kasih. Juga dalam setiap pelayanan para hamba-Mu Tuhan, pelayan pekerjaan Tuhan di kota, di desa, dimanapun seluruh Indonesia, seluruh dunia. Berkatilah semua pelayanan para hamba-Mu Tuhan, dalam pelayanan mereka kuatkan semua Tuhan, pelayanan pakai pelayanan mereka semua, lalu menuju pada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Juga Tuhan, dalam setiap ibadah-ibadah fellowship, persekutuan kabar mempelai yang diadakan hari-hari ini Tuhan, lalu Tuhan juga akan semakin memakai hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan, hamba Pendeta Wijaya Hendra yang hari-hari ini dalam ibadah-ibadah persekutuan yang diadakan Tuhan, baik yang terdekat ini di Kota Malang Tuhan, Tuhan Engkau akan membukakan rahasia firman-Mu ya hamba-Mu Tuhan. Haleluya, semakin Tuhan menyatakan memakai Tuhan, banyak jiwa-jiwa para hamba-Mu, umat-Mu yang datang dilawat oleh firman pengacara Tuhan. Juga yang di setelah itu di Malaysia Tuhan, Kau tolong semuanya yang sudah terjadwal Tuhan, tolong semua buka firman, buka jalan semua Tuhan. Terima kasih, pakailah Tuhan, hamba-Mu Tuhan, bahkan kami semua dipakai Tuhan, tolong semuanya aktif dalam kegerakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus mencapai satu tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih. Sinode GPT juga Tuhan, tolong kiranya masalah yang terjadi Tuhan, yang Tuhan persidangan yang berlangsung pada yang tanggal 15 nanti Tuhan, tolong semua berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami rindu organisasi dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan campur tangan semua.
Terima kasih. Bangsa negara kami Tuhan berkati, pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Para Menteri, Gubernur, Bupati, sampai pemerintah di desa-desa Tuhan berkati. Pemimpin-pemimpin di negeri ini beri hikmat, rasa takut akan Tuhan pemerintah, keadilan juga Tuhan bagi seluruh Tuhan lapisan masyarakat. Berkatilah bangsa ini, pulihkanlah bangsa Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami gereja dipakai hari-hari ini Tuhan, bahwa jiwa-jiwa datang pada Tuhan, dimenangkan, dituai dalam firman Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik, Tuhan, selamanya kasih setiamu atas hidup kami semua. Menyerahkan satu jiwa karena Tuhan sepanjang hari ini aktivitas yang dilakukan semua Tuhan, tolong lindungi, tutup bungkus demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Baik yang bersekolah Tuhan, tolong semua studi, cita-cita masa depan berhasil bersama, mencari pekerjaan, beri yang terbaik ya Tuhan. Tidak mustahil bagi Tuhan mengangkat Tuhan kaum muda semua kami, beri yang terbaik untuk masa depan yang berhasil, yang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, di toko, berdagang, tempat reparasi, apapun yang sedang usahakan, kerjakan Tuhan. Buka jalan, bukakan pintu-pintu. Perintahkanlah berkat-Mu bagi umat semua untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan Tuhan ya Tuhan. Kembalikan kami jam-jam ibadat, terus berjuang selagi masih ada kesempatan beribadah kepada Tuhan, memperjuangkan ibadah Tuhan lebih dari segala perkara yang ada di muka bumi ya Tuhan. Terima kasih. Umat yang tidak bersama kami juga Tuhan, tolong semua. Ibu Gembala di Poso bersama anak Moses, anak Elia Tuhan, selalu memberkati, menyertai kehidupan mereka di sana. Juga yang ada di Palu, Saudara Yoel Tuhan memberkati juga, menyertai kehidupannya Tuhan. Juga yang ada di Sojol juga Tuhan memberkati, menyertai semua. Dimanapun kami berada saat ini semua, mengalami penyertaan Tuhan atas hidup kami yang selalu menaungi kami semua, melihara, melindungi, membela kehidupan kami semua Tuhan. Langkah-langkah mujizat bersama Tuhan, langkah kemenangan bersama Tuhan, sampai kemenangan terakhir menjadi mempelai Tuhan yang siap menyambut kedatangan-Mu di awan-awan permai. Bagi yang 1000 tahun sampai Yerusalem baru untuk selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, mempelai pria surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut hari yang baru ini, melangkah bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.